إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Dalam kesempatan yang sangat berharga di pagi ini, saya akan membahas ulang adab tingkat tinggi dalam berthariqah, wabil khusus dalam thariqah Tijani. Karena titik terpenting dalam berthariqah, memang pada awalnya kita wajib memperhatikan fikih thariqah, terutama ngerjakan wirid thariqah dengan istiqomah. Nah, untuk sekedar kita sah dinyatakan sebagai murid Sayyidi Syekh, ya kita harus istiqomah mengamalkan wirid sesuai dengan syarat-syaratnya. Sehingga kita harus tahu fikih thariqah. Kemudian akan tetapi thariqah ini bukan hanya wiridan. Jadi setelah kita berzikir, setelah kita beribadah, ada perkara juga yang sangat penting wajib kita perhatikan adalah bagaimana kita memelihara adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu sebagai muassis thariqah, juga adab terhadap muqaddam, adab terhadap sesama ikhwan thariqah Tijani, termasuk juga adab terhadap semua umat Islam dan manusia pada umumnya dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Islam diturunkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi dalam hal ini diutus oleh Allah? Tujuannya liutammima makarimal akhlak. Tujuannya adalah menyempurnakan ya, akhlakul karimah. Jadi menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, dalam beribadah secara khusus akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak di hadrat Allah? Otomatis ini adalah akhlak, harus menggunakan akhlak tingkat paling tinggi. Karena apa? Kita berhadapan dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, yang maha memberi rezeki, yang maha mengetahui, maha segalanya. Sehingga kita harus bisa menjaga hati kita agar supaya Allah ridho kepada kita. Kenapa? Karena Allah maha tahu dengan apa yang ada di hati kita. Sehingga ketika hati kita yang tidak benar adabnya, maka bisa jadi perkara zahir, banyaknya berzikir dan macam-macam, nanti tidak menghasilkan apa-apa. Ya, sebagaimana ada pertanyaan, bagaimana ini Kiai, kok ada katanya sudah berthariqah bertahun-tahun tapi kok akhlaknya tetap tidak benar. Ya. Sudah berthariqah bertahun-tahun tapi masih punya sifat iri dengki. Bahkan juga ya senang ngomongin orang. Kemudian dan macam-macam akhlak yang tidak baik. Artinya banyak orang berthariqah tapi tidak mendapatkan hasil sebagaimana mestinya yang menjadi tujuan berthariqah dan bertasawuf. Apa? Makarimal akhlak, akhlakul karimah. Ya, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Terutama bagaimana kita menjadi orang yang terpuji di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu ya, pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang keutamaan mengambil wirid thariqah, wabil khusus thariqah Tijani, termasuk karomahnya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu yang sangat spektakuler untuk keselamatan dunia dan akhirat. Termasuk juga balasan Allah terhadap mereka yang sukses di akhirat kelak menjadi tetangga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, di samping kita tahu kebaikan-kebaikan thariqah sehingga kita punya himmah, punya semangat beribadah dan punya semangat memelihara istiqomah, akan tetapi ada hal yang lebih penting wajib kita tahu, yaitu adab-adab hati
dan kondisi hati kita yang menyebabkan kita putus dari guru kita. Ini yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam kitab Jawahirul Ma'ani dijelaskan wa amma ma yaqta'uhu anil ustadi fa umurun. Jadi adapun perkara-perkara yang memutus ya, seorang murid dengan gurunya adalah fa umurun, beberapa perkara. Faqad qala Sayyidina radhiyallahu anhu, Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an menyatakan al-umurul lati takunu sababan litardil murid anis syekh. Perkara-perkara yang menyebabkan seorang murid itu dibuang dari hadratnya Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Minha al-aghrad. Di antara perkara tersebut adalah adanya keinginan-keinginan. Ya, aghrad. Kemudian minha al-i'tiradu bil qalbi wal lisani. Yaitu kita i'tirad, kita menolak dengan guru kita dan apa yang ada pada guru kita, baik dengan hati maupun ngomong secara lisan. Jadi ada orang mau membaca wirid thariqah, akan tetapi dengan aturan thariqah menolak. Jadi di antara, bahkan ini kelasnya ya ulama sudah mengamalkan wirid thariqah Tijani, kemudian begitu gigih mempersoalkan dengan alasan kasihan dengan ikhwan, katanya kok dilarang ziarah. Jadi ini dengan aturan thariqah tidak muwafaqah, tidak setuju. Kalau tidak setuju dengan aturan thariqah kok masuk? Oleh karena itu disinilah pentingnya para muqaddam ya menjelaskan kepada calon ikhwan tersebut tentang syarat-syarat thariqah sejak awal apa adanya, tidak usah ditutup-tutupin. Dan calon pengikut tersebut harus nerima. Kenapa? Jadi pengikut itu harus taat aturan, bukan ngatur. Jadi kalau kita ada aturan thariqah kita ingkari, berarti tidak mau diatur. Sehingga di antara syarat-syarat ada ziarah. Masa ziarah ini disunnahkan? Jadi ziarah disunnahkan, kenapa kok dilarang dalam thariqah? Wabil khusus dalam thariqah Tijani ya, karena yang lain jarang sekali yang menjelaskan. Di Tijani pun juga banyak yang tidak berani menjelaskan, takut lari ikhwannya. Lah ini akhirnya ikhwan dibiarkan ziarah kemana-mana ya. Bahkan ini terjadi setiap tahun, ada kelompok-kelompok yang sebelum sampai di tempat Idul Khatmi masih mampir-mampir ke wali-wali lain. Nah ini konyol. Kenapa? Ya karena ya yang memberikan baiat kepada mereka tidak menjelaskan syarat. Kemudian juga ada yang sibuk mencari alasan. Ya, kenapa dianggap melarang ziarah wali lain ini perkara yang sangat dahsyat? Memang iya. Kemudian dia aslinya merasa takut dengan syarat ini yang membuat ikhwan nanti kabur. Yang perlu kita sadari bersama dalam berthariqah ini adalah aslinya yang butuh itu kita pengikut. Jadi butuh diterima oleh Sayyidi Syekh agar supaya ya zahirnya lah dulu kita selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita ketika mau masuk dalam satu organisasi apapun, kita harus siap untuk menerima semua aturan yang ada dan menjauhi semua larangan yang ada. Ya, contohnya partai saja, kita ikut multi partai tidak boleh. Lalu bagaimana thariqah ikut multi thariqah? Ya, kapan ngamalkannya? Oke, mampu ngamalkan karena kuat wiritan. Tapi istimdadnya, orang tuanya wali yang mana nanti? Karena di akhirat manusia dipanggil berdasarkan nama orang tuanya, orang tua rohani, guru.
Sehingga ya ikhwan thariqah ini dipanggil dengan gurunya dan kita ada di belakang guru-guru kita. Ya, kita jika benar thariqah Tijani nanti di akhirat dipanggil oleh Allah, kita maju ke hadrat di belakang Syekh Tijani. Kalau kita mengamalin 3 thariqah, ada di mana kita dari 3 wali tersebut? Oleh karena itu tidak ada ya syarikah. Ya, tidak ada persekutuan antara nabi. Umat Islam tidak boleh ikut syariat nabi lain. Termasuk juga orang Tijani tidak boleh ikut thariqah lain. Dan aslinya thariqah yang lain pun juga kayak gitu aturannya. Ini para pemirsa rahimakumullah. Jadi dan kita dalam hal ini tidak bisa iktirad, tidak bisa nolak dengan aturan ini. Baik ya tidak ngomong tapi hati kita tidak setuju. Masa kita ini wiritan. Ya, kita menganggap wiritan thariqah cukup wiritan. Tidak perlu taat dengan aturan yang ada. Tidak mau nerima dengan aturan yang ada. Tidak ngomong tapi tidak nerima. Tanpa disadari dia tidak nyambung dengan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu.